Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa khawatir atas mereka dan tidak pula mereka itu bersedih. Itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa-apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul Adzim. Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Alhamdulillah, dosana kami muliakan. Sebelumnya kami mohon maaf, beberapa hari dari Ramadan terakhir ini kami tidak sempat, ya kan, karena satu dan lain hal untuk menyampaikan rekaman-rekaman atau pesan-pesan Ramadan, ya kan. Nah, pada hari ini malam yang ke-29 kita akan mencoba, ya kan, mereview dan membuat apa kesimpulan-kesimpulan akhir yang diminta Allah ke kita untuk apa target yang harus kita capai dengan puasa ini, apa target yang kita harapkan dengan latihan 1 bulan penuh ini, sehingga kita masuk kepada kelompok ayat yang disampaikan di surah Al-Ahqaf tadi, bahwa kita termasuk orang-orang yang mampu untuk berkata Rabbunallah tsumma istaqamu. Rabb kami adalah Allah, kemudian tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Nah, sebelumnya kita membahas tentang istiqamah. Perlu kita memahami lagi bahwa puasa yang kita kerjakan, insyaallah besok adalah hari terakhir Ramadan. Bagi yang melaksanakan atau menghitung Ramadan itu 29 hari. Ya, berdasarkan ilmu atau mempercayai orang-orang berilmu tentang ilmu datangnya al-hilal atau pergantian bulan. Adapun Rasulullah melaksanakan Ramadan itu ada 29 hari, ada 30 hari. Yang tidak pernah itu adalah 31 hari atau 28. Jadi kami tidak mempersoalkan mau 29, pasti ada dasar bagi orang yang melaksanakan duduk bulan Ramadan 29. Berarti kalau kita meyakini bulan Ramadan 29 hari, berarti kita pas 1 Syawal, insyaallah di hari Jumat besok. Kalau kita meyakini dengan dalil yang benar juga, ada yang meyakini 1 Syawal itu adalah di hari Sabtu, ya tidak ada masalah juga. Nah, pada kesempatan ini, pada kesempatan malam terakhir kita berpuasa ini, kita kembali mereview, mengingatkan kembali ayat-ayat Allah yang hampir 1 bulan penuh kita membahasnya
ya, membahas ayat-ayat Allah, baik itu tentang takwa, tentang ibadur rahman, atau tentang nasihat Luqman kepada anaknya, ya, semuanya telah kita bicarakan di semampu kita, ya, sebagian kecil dari ayat-ayat Allah telah kita baca, kita jelaskan untuk supaya kita bisa memahami puasa ini, sehingga kita mulai puasa itu dengan iman, ya, dengan sebuah tujuan menjadi orang takwa. Nah, sebelum kita membahas masalah istiqamah, hal yang selalu terngiang-ngiang hendaknya kita di dalam menjalankan Ramadan ini, seperti di bagian akhir ayat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra. Bahwa Allah menginginkan kemudahan untuk kita dalam menjalankan puasa. Allah yang menginginkan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan puasa itu menjadi sesuatu yang sulit. Kenapa Allah menginginkan? Karena memang kita telah memahami dari ayat-ayat Allah bagaimana puasa ada dengan tujuan takwa adalah sesuatu yang memang mutlak kita perlukan. Kita ingin memahami Quran, wahyu Allah. Allah sudah sebut dalam Quran bahwa syarat untuk jadi milik takwa Quran itu adalah milik orang takwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini yang tidak ada keraguan di dalamnya berfungsi sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin. Jika seseorang itu menjadi muttaqin, ya, jika sesuatu tersebut memiliki takwa, berarti kita harus, ya, mendapat atau berjuang semaksimalnya memeriksa diri kita ini, memverifikasi diri kita ini dengan ayat-ayat Allah tentang takwa, apakah kita sudah termasuk kepada kelompok tersebut. Itu pertama, bahwa takwa adalah syarat untuk bisa berquran itu memberikan manfaat buat kita. Begitupun kita tidak akan pernah lepas dari persoalan-persoalan kehidupan ini, apapun persoalannya. Allah berjanji, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa pada Allah, dijadikan untuknya itu makhraja, jalan keluar dari setiap persoalannya. Nah, berarti orang takwa tidak ada dalam kampusnya itu jalan buntu. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan dari Allah kemudahan, jalan keluar dari sebuah persoalan-persoalan itu dengan ada takwa. Syarat ketentuan berlaku. Syaratnya itu dan ketentuannya itu harus ada takwa untuk mendapatkan makhrajat itu. Begitupun kita sebagai manusia mengurus urusan-urusan saban hari. Apakah itu urusan keluarga, urusan berencana, urusan bertetangga, urusan bermasyarakat, dan seterusnya. Allah janjikan, "May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa pada Allah, dijadikan untuknya itu min amrihi, dari urusannya itu yusra, kemudahan. Dimudahkan urusannya. Nah, itu pun kemudahan dalam segala urusan itu pun hanya kita bisa dapatkan dengan
kalau kita punya takwa. Kalau tidak takwa, tidak akan bisa kita mendapatkan janji Allah itu. Begitupun kebutuhan kita akan rezeki sebagai manusia yang hidup di bumi. Allah pun janji wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Rezeki mereka akan ada terus, ada saja, dari mana saja. Nah, ini kekhawatiran rezeki manusia ini yang dia takutkan selalu dalam kehidupannya, kekurangan rezeki, ya kan? Ketiadaan rezeki. Ya. Nah, ini pun hanya bisa kita dibereskan persoalan itu oleh manusia jika dia memiliki takwa. Begitupun kita dalam berkehidupan tak lepas dari adanya orang-orang lain yang iri dengki pada kita. Kata Allah, jika kamu dapat kesulitan, timpa kesulitan, yafrahu biha. Ada orang yang bergembira dengan itu. Begitupun sebaliknya, jika kamu mendapatkan hasanah tasukum hasanah, jika kamu ditimpakan, disentuh oleh kebaikan, ada orang yang tidak menginginkannya. Sedih. Dongkol ya kalau seseorang tersebut mendapatkan rahmat, mendapatkan sesuatu yang baik, ada orang-orang lain yang tidak menyukai. Nah, tekanan sosial seperti itu, tekanan psikis seperti itu, pun hanya bisa diatasi dengan intasbiru wa tattaqu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, lan tadurrukum kaiduhum syai'an. Ya, sikap mereka itu, ya, kaidahu, apapun action yang dilakukannya untuk mempengaruhi pikiranmu itu nggak akan mengaruh. Gitu. Nah, itu pun hanya kita bisa dapatkan dengan sabar dan takwa. Dan kita tahu sabar dan takwa telah kita sering baca adalah sesuatu yang sangat terkait. Malah Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, as-sabiruna fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Bahwa sabar adalah orang yang sabar di dalam, orang yang tahan, bisa menguasai dirinya di saat ada kesulitan, ada mara bahaya, wa hinal ba's, dan di dalam ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah ciri orang takwa. Nah, berarti sabar seperti yang setelah sering kita bahas di bagian-bagian akhir adalah salah satu output dari puasa Ramadan. Ya, karena Rasulullah mengatakan nisfu syam as-sabr. Ya. Separuh dari puasa itu adalah kesabaran. Dan ada juga menyebut syahrul Ramadan sabr. Syahrul sabr, ya kan? Bulan Ramadan itu adalah bulan melatih kesabaran. Bulan melatih penguasaan diri. Nah, itu semuanya jika kita bisa dapatkan, itu namanya hidayah. Kalau bisa kita mendapatkan tujuan dari puasa itu adalah takwa, berarti itu adalah hidayah. Ya. Jadi kalau di Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata. Jadi besok kita akan walitukmilul iddata, menyempurnakan bilangan puasa Ramadan kita. Apakah yang meyakini 29 atau yang meyakini 30? Dua-duanya dikerjakan Rasulullah. Rasulullah ada berpuasa 29 hari, dalam hitungan Ramadannya ada juga yang 30 hari. Nah, ini harus kita lengkapi, cukupkan. Nah, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, ya,
Karena kita besok akan melakukan puasa terakhir, ya, puasa insya Allah sebaik-baiknya, ya, bulan yang penuh kita melatih diri ini pun akan meninggalkan kita, ya. Nah, tentu kita mereview kembali apa puasa yang telah kita lakukan. Pertama, walitukmilul iddata. Apakah sudah betul-betul kita sempurnakan? Nah, besok lah puasa kita yang terakhir, mari kita nanti sahur, ya kan? Kemudian melaksanakan puasa besok. Nah, kemudian selanjutnya perintah Allah setelah kita melaksanakan melengkapi bilangan ini, selanjutnya perintah Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu agungkan Allah, ya kan? Kamu takbirkan Allah. Nah, sunnah diberikan oleh Rasulullah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha itu diterjemahkan oleh Rasulullah dengan melaksanakan salat Id. Salat Id di 1 Syawal di pagi hari. Dan salat Id itu adalah salat yang memang bedanya itu juga ditakbir dengan sholat biasa, sholat sunat biasa misalnya. Ya. Di rakaat pertama kita membaca 7 takbir di luar takbiratul ihram atau takbir bacaan merubah gerakan sholat. Kan? Setiap perubahan gerakan sholat membaca Allahu Akbar. Nah, tapi di rakaat pertama dibaca di luar itu 7 takbir. Dikeraskan sunnahnya oleh imam. Begitupun di rakaat kedua 5 takbir di luar takbiratul ihram. Begitupun Rasulullah membaca tahmid, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tahmid, ya, tahlil. Ya. Kenapa itu dilakukan? Ala ma hadakum. Karena Allah telah memberikan walitukabbirullah, agungkanlah Allah ala ma hadakum, atas apa-apa petunjuk yang telah diberikan kepada. Petunjuk itulah pasti Quran, ya kan? Dan Ramadan, keistimewaan Ramadan adalah karena di Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Berarti hidayah itu adalah Al-Quran. Ya, kemampuan kita untuk berpuasa itu adalah hidayah karena kita puasa karena Al-Quran. Ya, dan untuk apa puasa? Untuk takwa petunjuk Allah. Seperti kata Allah, ya kan? Atau apa puasa? La'alakum tattaqun. Nah, kita telah membahas banyak ayat-ayat tentang takwa. Misalkan, ciri orang takwa, yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu ciri pertamanya di Al-Baqarah awal adalah orang yang beriman pada yang gaib. Dalam puasa kita terlatih untuk beriman pada yang gaib. Walaupun kita haus atau lapar, kita ada dalam dapur, misalkan, di dapur rumah. Tidak ada orang, hanya kita sendiri. Tapi kita mampu untuk tidak minum, mampu untuk tidak makan, karena kita menyadari bahwa ada Allah yang mengontrol kita. CCTV Allah, penglihatan Allah. Allah Maha tahu, ya kan? Apa yang kita kerjakan. Dan begitu pun kita, jika kita kerjakan, malaikat kiri kanan pun juga akan memberikan catatan. Jadi iman juga pada yang gaib, iman pada malaikat. Dan puncak kegaiban adalah Allah. Dan itu kita latih selama 29 atau 30 hari. Dan itulah hidayah. Untuk itulah kita lakukan. Begitupun ciri lainnya, aqimus salat, yuqimus salat. Mereka itu menegakkan salat. Mereka itu menginfakkan yang dirizkikan Allah pada mereka. Mereka itu yakin pada hari akhir.
bukan hanya sekedar percaya tapi yakin. Begitupun ciri orang takwa itu juga iman pada nabi-nabi, iman pada malaikat, bukan hanya sekedar teori saja, tapi memang meyakini ya kan, dengan penuh bahwa ada malaikat yang mencatat amalnya, yang kalau buruk dicatat oleh malaikat ya, dan beri tugas itu, yang kalau beramal baik pun dicatat untuk ke kitab-kitab kita pribadi nanti akan dibuka di akhirat ya, sesuai data catatan amal buruk yang dicatat oleh malaikat, baik itu pun amal baik. Kita pun dah membahas ciri takwa itu adalah wal mufuna bi'adihim idza hadu, bahwa dia itu menepati janji bila berjanji dengan siapa saja ya. Orang takwa tidak akan sembarangan di dalam membuat janji ya. Dan jika dia berjanji, dia akan berjihad untuk menepati janji tersebut. Nah, begitupun ayat Allah yang lain, ciri orang takwa itu adalah wal mutasaddiqin ya. Orang yang bersedekah baik pagi, baik siang, baik malam. Ya, yastaghfiruna bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, orang yang salat ya kan, di waktu sahur. Atau dalam surah Ali Imran, ciri orang takwa itu adalah wal afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan manusia. Atau wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Atau orang yang kalau berbuat menzalimi diri, kemudian dia ingat Allah, dia beristighfar, kemudian dia menghentikan perbuatan zalim tersebut. Baik itu menzalimi dirinya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, itulah kriteria takwa yang pernah kita baca. Begitupun kita telah pernah juga membaca di surah Az-Zumar bahwa Allah menyuruh kita membuat pernyataan ya, qul ya ibadiyalladzi, hai orang yang melewati batas dirinya itu karena menzalimi dirinya, supaya jangan mengutus rahmat dari Allah, karena Allah itu maha luas, kemudian maha pengampun. Nah, orang takwa betul-betul tahu bahwa Allah itu maha pengampun. Nah, kemudian Allah sampaikan, kalau kamu tidak lambat-lambat juga bertakwa, akan datang suatu azab nanti yang bisa mendadak datangnya. Ya. Dan Allah juga jelaskan cuplikan nanti penyesalan orang-orang yang tidak mau bertakwa saat diberi kehidupan. Dia akan berkata nanti, ya alangkah malangnya aku. Kalau aku dapat hidayah dulu, pasti aku akan jadi orang takwa. Nah, kemudian mereka pun meminta dihidupkan satu kali lagi. Tapi nanti Allah akan jawab bahwa mereka itu sebenarnya bohong. Jika aku dikasih kehidupan pun lagi, dia tetap juga akan melakukan kebohongan. Nah, begitupun kita juga telah membahas misalkan surat Al-Furqan tentang ciri-ciri ibadur Rahman. Ya, di mana pada akhir dari ayat itu, orang ibadur Rahman itu pun akan berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah suami kami, istri kami, dan keturunan kami buah hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan meminta pada Allah supaya kita semua menjadi imam bagi orang-orang muttaqin. Nah, itulah beberapa ayat Allah yang kepastiannya mutlak, yang kalau Allah janjikan di situ, jika kamu takwa akan dapatkan kamu ini, jika kamu tidak takwa nanti kamu akan pasti menyesal.
Nah, hendaknya itu bisa menjadi hidayah ke kita, sehingga ayat Al-Baqarah 185 ini, walitukabirullahu ala ma hadakum, bahwa kita mengagungkan Allah, ya, karena kita sudah mendapat petunjuk, ya, tunjuk dari ayat-ayat tersebut. Oh, ini yang ciri orang takwa, ya, yang tinggal lagi kita memastikan diri kita apakah sudah termasuk ciri-ciri takwa yang disebut Allah di dalam Quran itu. Pada dalam hadis tidak banyak pengertian takwa, ya. Malah Rasulullah memberikan definisi takwa itu saat ditanya oleh sahabat, Rasulullah hanya meletakkan tangannya di dadanya. Takwa fi huna. Takwa ada di sini, di dada, kata Rasulullah. Nah, itulah beberapa penjelasan-penjelasan Allah terkait tujuan atau output dari puasa itu adalah terbentuknya profil manusia, karakter manusia yang seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, tentu kita bisa mengukur, ya kan? Apakah kita sudah termasuk atau belum? Ya, jika belum, kita harus segera masuk, harus segera mengupdate diri kita untuk supaya memiliki sifat-sifat seperti yang diminta Allah tersebut. Kalau sudah ada, tinggal kita memperkuatnya. Ya. Lanjut ke Al-Baqarah 185 ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, jadi ala ma hadakum itu ibaratnya seperti misalkan kita seseorang berada dalam sebuah perjalanan. Dia mau ke Bukit Tinggi misalkan. Dia tidak tahu jalan lagi. Kemudian dia bertanya, jalan ke Bukit Tinggi kemana? Oh, ke kanan, lurus, kiri, misalkan. Orang yang dapat jawaban akan langsung merubah rute jalannya itu seperti yang diberikan petunjuk oleh si pemberi, si orang yang ditanya tersebut. Nah, dia merubah arahnya langsung atau meyakini arah yang diterimanya dari orang yang menjawab pertanyaan itu, kemudian dia berubah. Nah, kita pun hendaknya adalah juga melakukan perubahan seperti orang yang bertanya di jalan tersesat tadi. Ya. Dan yang memberi petunjuk ini bukan manusia, tapi adalah Allah yang memberikan petunjuk. Nah, ini pun juga hendaknya menjadi bagian dari diri kita bahwa dengan wahyu Allah yang memang dia hudan, hendaknya juga bisa berubah kita menjadi seperti yang diinginkan Allah. Nah, kemudian apa tujuan berikutnya? Wala'adakum tashkur, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Kita pun telah membahas syukur itu adalah memang itu lebih tinggi dari takwa. Kata Allah, fattaqullaha wa la'allakum tashkurun. Takwalah kamu pada Allah supaya kamu bisa bersyukur. Syukur itu adalah pangkatnya lebih tinggi dari takwa. Nah, syukur bukanlah sesuatu yang mudah. Jangankan bersyukur atau berterima kasih dalam bentuk perbuatan, ya, dan itulah pengertian syukur yang sesungguhnya. Mengatakan terima kasih aja kita, jangankan pada Allah, kepada manusia saja, manusia ini juga berat. Pernah dibantu orang, gak mudah dia mulutnya itu menyebut terima kasih. Dan begitupun Allah telah menyuruh kita supaya kita berterima kasih bukan hanya pada Allah, ya, tapi juga pada orang tua kita. Ya, yang seperti dan pernah kita bahas saat menjelaskan ayat-ayat tentang nasihat Luqman pada anaknya, bahwa
waskurli wali walidaika. Disuruh bersyukur pada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Ya, karena Allah telah memberikan kita kehidupan, ya, melalui seorang ibu, di mana seorang ibu dengan proses tumbuhnya bayi di dalam rahim seorang ibu sampai keluar, sampai menyusuinya adalah wahnan dan wahnin, adalah sebuah kegiatan yang sangat membahayakan dirinya. Ya. Nah, untuk itu manusia harus bersyukur. Ya. Dan berarti juga maunya manusia bersyukur pada Allah dan pada orang tua juga nanti akan diminta walayyan basir, akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Begitupun kita sudah membahas syukur, ya, syukur bukan hanya untuk telah mendapatkan hidayah dari Allah, tapi syukur juga atas diberi kesempatan hidup melalui orang tua kita. Nah, kita pun juga telah melihat syukur itu terhadap semua apa yang dari laut, misalkan. Ya, pernah juga kita membahas ayatnya di surah An-Nahl 14. Allah jadikan laut dan seluruh isinya itu adalah, dan ikan-ikan daging segar itu adalah untuk kita, begitupun perhiasannya. Nah, begitupun Allah juga menyuruh kita bersyukur seperti di An-Nahl, di Al-Qasas 73 misalkan. Ya, Allah menyuruh kita untuk mensyukuri min rahmatihi ja'alahu lailan wa nahar. Allah jadikan siang dan malam, mana malam itu adalah waktu kita untuk bertenang-tenang, dan siang itu waktu kita untuk mencari karunia-Nya. La'alakum tashkurun. Ya, agar tetap, ya, jadi adanya siang malam ini diberikan Allah juga adalah bagi kita untuk bersyukur. Nah, hendaknya juga kita mengupdate syukur kita. Ya, kita juga harus menyadari bahwa tanah yang kita injak, kesehatan yang kita terima dari Allah, mata yang kita terima dari Allah, keindahan tubuh, keindahan sistem tubuh kita yang sedemikian rupa hebatnya juga harus kita syukuri pada Allah. Tidak terjadi begitu saja. Ya, memang ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Nah, itulah kita review flashback ke belakang pengajian Ramadan ini. Ya, nampaklah jelas bagi kita bahwa takwa adalah sesuatu yang memang mutlak untuk kita raih, dan memahami Ramadan ini itu adalah memang cara kita untuk mendapatkannya, dan kita pun sudah membahas untuk mengukur diri kita itu sudah takwa apa belum dengan melihat petunjuk-petunjuk Allah tentang sifat-sifat atau profil dari karakter dari orang takwa tersebut. Nah, puasa Ramadan yang kami pahami adalah adanya puasa 30 hari, kemudian membayarkan zakat fitrah, kemudian melakukan sholat Id. Nah, mudah-mudahan di hari Jumat, ya, kita bisa melaksanakan, besok malam kita bisa melaksanakan zakat fitrah, ya, pagi Jumatnya kita sholat Id, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang perlu juga kita pahami bahwa walitukabbirullah itu Rasulullah sendiri setelah sholat Id, beliau merubah rute pulang ke rumahnya tidak sama lagi dengan rute saat beliau pergi ke tengah lapang untuk menghadiri sholat Id. Tapi Rasulullah ini memutar arah pulangnya dengan tujuan adalah membuktikan pada manusia bahwa aku adalah orang yang mengagungkan Allah karena aku sudah dapat petunjuk. Nah, berarti apa? Kita pun hendaknya memiliki itu, ya, memiliki rasa. Karena kita sudah mendapat rasa, mendapat hidayah dari Allah, nah ini kita agungkan. Yang memberinya itu kita agungkan.
Nah, berarti apa? Harus ada perubahan kita sesuai yang disebut Allah. Ya kan? Setiap ayat itu hendaknya bisa berubah kita menjadi hidayah. Ya, bisa menjadi amal. Yang sebelum Ramadan kita mungkin tidak kurang taat menjadi lebih taat. Ya, pokoknya ada perubahan terjadi di dalam diri orang yang melaksanakan training selama 1 bulan penuh ini. Ya. Nah, itu yang juga poinnya sangat kita review terus menerus hendaknya apakah kita sudah masuk jadi orang takwa. Ya, karena mereview ketakwaan itu pun juga perintah Allah. Ya, pernah juga kita bahas di sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diperintah orang beriman ini bertakwa, kemudian periksa apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Bahwa kita diwajibkan juga untuk mereview diri kita ini saban hari untuk persiapan hari esok. Nah, itulah hal-hal yang sudah pernah kita bahas sedemikian rupa ya kan? Terkait dengan puasa, dan puasa terkait dengan iman, dan iman terkait dengan takwa, dan takwa terkait dengan muhsinin, dan terkait dengan sabar. Nah, semoga profil seperti itu hendaknya menjadi milik kita. Nah, selanjutnya sesuai ayat yang kami baca tadi, training yang kita lakukan selama 1 bulan penuh yang dibimbing Allah ini. Apa selanjutnya setelah Ramadan yang hendaknya menjadi tabiat kita? Seperti apa? Nah, pertama kita lihat di surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Yang kita baca tadi. Innalladzi sesungguhnya alladzina qalu, orang-orang berkata Rabbuna Allah. Rabb kami itu Allah. Apa maksudnya Rabb kami itu Allah? Ia menjalankan. Rabb itu artinya di situ ada mendidik, artinya di situ juga ada pemelihara, adanya di situ juga maha penyayang, maha pengasih. Rabb itu. Ya. Berarti apa petunjuk Allah ini harus kita jalankan. Ya, seandainya kita sayang sama orang tua kita, tentu kita akan menjalankan apa-apa petunjuk hidup yang diberikan oleh orang tua kita. Atau nasihat-nasihatnya harus menjadi poin utama kita di dalam kehidupan ini. Ya, nah itu semua tidak akan bisa terjadi jika tidak ada komitmen yang kuat dari diri kita ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang berkata Rabb kami itu Allah. Bukan hanya berkata secara pemanis lidah. Ya. Karena Allah itu maha tahu isi hati kita. Nah, itu dibuktikan Rabbuna Allah itu dengan kita berubah dengan apa yang diwahyukan Allah ke kita. Nah, kalau Allah bicarakan wal afina 'anil nas, jadi taqwa itu adalah memaafkan manusia lain. Ya, kita tidak ada pilihan lain. Sami'na wa ata'na. Dengar taat. Ya, harus melatih diri kita untuk bisa memaafkan. Atau yang praktis lainnya wal mufuna bi ahdihi bidahadu. Bidahadu. Tepati janji jika berjanji. Ya, yu'minuna bil ghaib. Ya, kita mengimani yang gaib itu. Itu yang maksudnya dengan innalladzina qalu rabbuna Allah. Nah, setelah dia melakukan itu, mengatakan itu rabbuna Allah, ya, summastaqamu, kemudian dia itu istiqamah. Nah, istiqamah di sini tentu istiqamah arti secara Indonesianya itu adalah orang teguh pendirian. Tapi kalau istiqamah dalam bahasa Arabnya itu ada artinya orang tegak lurus.
Berarti apa yang sudah diperintahkan Allah, dia akan tegak di situ seterusnya. Apapun risikonya. Ya, dia akan patuh sepatuh-patuhnya pada Allah. Itulah orang yang istiqamah apapun situasi. Nah, kemudian apa janji Allah pada orang istiqamah ini? Mengatakan Rabbuna Allah tsumastaqamu fala. Maka Allah memakai kata maka untuk selanjutnya. Ya berarti efek langsungnya adalah dari istiqamah itu adalah la khaufun. Tidak ada takut. Ya, takut ini kan adalah sesuatu peristiwa yang tidak kita inginkan, yang belum terjadi. Tapi kita takut saja. Nah, orang yang mampu berkata Rabbunallah tsumastaqamu, dia hilang itu rasa takut untuk menghadapi apapun dia akan datang. Termasuk ketakutan menghadapi hari akhir pun dia pun juga, karena dia tahu persis ya kan apa yang dia kerjakan amalnya ya kan. Sehingga dia tidak perlu ada takut. Walahum yahzanun, dan mereka itu tidak lagi bersedih. Ya, sedih adalah peristiwa-peristiwa yang setelah lampau yang sangat menyentuh kesedihan kita, yang membuat kita sedih. Nah, kemudian ulaika ashabul jannah. Itulah penghuni jannah, khalidina fiha, kalau di dalamnya jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, berarti orang yang Rabbuna Allah tsumastaqamu itu adalah mereka adalah orang yang aktif di dalam beramal, aktif dalam berkegiatan. Tidak balik kumpan. Nah, tapi dia itu seperti ciri ibadur rahman, yang sudah alal ardi hauna, orang yang lincah di dalam berjalan di bumi ini. Nah, kemudian ada juga ayat Allah tentang terkait istiqamah ini juga, ya. Kalau hadisnya itu terkait masalah istiqamah ini nggak banyak juga. Nah, kata Rasulullah, ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada orang selainmu. Kata Rasulullah, katakanlah aku beriman, tsumastaqam, kemudian istiqamalah. Bahwa jadi kita mengatakan aku telah beriman pada Allah, kemudian beristiqamalah, itu perlu juga kita ulang-ulangkan ke diri kita, ya kan? Itu kata Rasulullah, ya kan? Rabbunallah tsumastaqam. Aku beriman pada Allah, Rabbku adalah Allah, kemudian aku istiqamah. Nah, inilah rahasia diberikan oleh Rasulullah, kuncinya untuk bisa satu perkataan yang dengan ini dia nggak perlu lagi banyak tanya. Nah, itu dua kepandaian, dua sifat yang harus kita miliki, yaitu berkata Rabbunallah, Rabb kami Allah, dan istiqamalah. Nah, ini itu perlu kita katakan ke diri kita berulang-ulang. Nah, begitupun ayat istiqamah tentang yang lainnya adalah seperti di surat Al-Fusilat ayat 30-32 misalkan. Hampir sama dengan redaksinya seperti di surah Al-Ahqaf tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Orang berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kami turunkan atas mereka itu malaikat. Nah, ini bukan cerita-cerita fiksi. Ya, ini adalah suatu janji Allah yang jika kita itu mampu mengatakan Rabbuna Allah, kemudian kita istiqamah, Allah akan turunkan malaikat kita untuk nolong kita. Nah, iman kepada malaikat ini juga hendaknya kita juga harus memaksimalkan, atau kemudian kita tularkan juga, kita ajari juga anak-anak kita. Ya, sebab orang sekarang ini percaya ke malaikat itu antara percaya dan tidak saja. Nah, sementara kita
Al-Quran berulang-ulang mengatakan bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah yang juga menjalankan tugas-tugasnya untuk membantu manusia ini. Nah, kalau kita jujur, ya kita pasti sering pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat berat, yang kemudian masalah itu selesai saja. Nah, bisa saja Allah menurunkan malaikat pada kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita itu. Atau kita mungkin secara logikanya kita kena musibah. Nah, tapi ada keanehan, kita selamat gitu. Secara logikanya kita tidak selamat, tapi kita selamat. Nah, siapa yang bekerja itu? Nah, itu tentu adalah malaikat-malaikat. Ya, malaikat bisa berbuat sesuatu yang seperti itu, ya, menjaga atau mendoakan manusia ini. Nah, jadi jangan dikira malaikat itu mentang-mentang Jibril sudah selesai tugasnya menyampaikan wahyu, itu anggap saja malaikat itulah pensiun, ya kan? Nah, malaikat itu tetap ada sampai sekarang dan sampai kiamat, baik itu yang mencatat amal baik amal buruk, ya kan, dan seterusnya. Nah, kemudian malaikat ini nanti alla takhafu wa la tahzanu, akan berkata kepada orang yang istiqamah ini, jangan sedih, jangan takut, sama yang tadi, basyirhu bil jannah, dan beri kabar gembiralah dia dengan surga, alladzi kuntum tu'adun, ya, surga yang telah dijanjikan untukmu. Nah, kemudian Allah memberikan sebuah backingan, ya kan? Karena istiqamah ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ya kan? Karena istiqamah orang bisa saja dia itu punya musuh, ya kan? Karena istiqamah bisa saja dia bisa ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Ya, soal istiqamah bisa saja dia itu berhadapan dengan intimidasi kah, ya kan? Nah, kepada orang yang ini Allah bicara kepada malaikat, nanti akan berkata kepada mereka ini, ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, ya. Kemudian beri kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Nah, kemudian yang harus diingat adalah nahnu awliya'ukum, kamilah pelindungmu, kamilah walimu, ya. Di mana Allah itu sebagai wali istiqamah saat kapan? Al-ahya'ud dunya fil akhirah, saat hidup di dunia dan akhirat. Nah, kita bisa bayangkan kalau sudah Allah menjadi pelindung, menjadi pemimpin kita, ya siapa lagi yang kita takuti? Ya, apapunlah kesedihan yang akan membuat kita bersedihan terus-menerus, ya kan? Karena Allah adalah aulianya orang-orang yang istiqamah dan mampu berkata Rabbuna Allah. Nah, begitulah hendaknya kita juga setelah Ramadan. Nah, sifat orang yang mampu berkata Rabbuna Allah tsumma istaqamu ini pun hendaknya bisa kita pertahankan. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang di saat Ramadan dia menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik. Tapi setelah Ramadan dia udah lepas kontrol, kayak nggak pernah saja dia tuh dilatih. Nah, semoga kita semua hendaknya setelah Ramadan pun istiqamah kita dengan apapun kebiasaan-kebiasaan baik, ketaatan-ketaatan kita yang berlebih di Ramadan ini dibanding Ramadan yang dibanding bulan-bulan lain. Nah, hendaknya kita istiqamah dengan hal-hal tersebut. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mungkin ada tambahan sedikit, ya. Lawan dari istiqamah itu pun juga disampaikan Allah sebagai petunjuk buat kita. Di surat Ali Imran, ya, di surat An-Nahl ayat 91 kalau nggak salah. Yang isinya adalah wala takunu kallati naqadas azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti wanita yang memintal benang, yang kemudian setelah dipintalnya dengan kuat, kemudian dia ceraikan kembali. Nah, ini lawan dari istiqamah. Ya, jadi ayat ini yang dapat kita pahami dengan adanya istiqamah orang itu sudah terlatih di Ramadan,
Tapi di setelah Ramadan itu latihan yang dia lakukan selama 1 bulan penuh itu tidak berbekas. Ya, dia menjadi orang yang liar kembali dalam akhlaknya kah, dalam berpikirnya kah. Ya. Nah, orang seperti ini Allah sudah ingatkan jangan sampai kamu seperti itu. Lawan dari istiqamah ini adalah seperti wanita yang sudah pintar menanya kekuat tapi kemudian dia cari beraikan, ya kan? Nah, ini yang tidak boleh. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak kami, pendengar pesan-pesan Ramadan Surah PWS, ya kan? Nah, semoga Ramadan kita sekarang ini betul-betul menjadi Ramadan yang mampu merubah kita menjadi orang takwa, ya, dengan karunia, dengan izin Allah, ya. Nah, begitupun karena ini adalah otomatis pada hari ini juga kami menutup pengajian pesan-pesan Ramadan 1444 ini kami akhiri, ya, untuk sementara waktu, ya kan. Jadi program pesan-pesan Ramadan Surau PWS 1444 Ramadan, ya, tahun bulan Ramadan tahun 1444 sudah ditutup, ya kan. Nah, semoga di lain waktu kita bisa dapat mempertajam, ya, menyambung, ya kan, atau mengulang-ulang kembali ayat-ayat yang sudah pernah kita baca terkait dengan takwa kah, dengan ibadur rahman kah, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu juga kami sampaikan kepada hadirin hadirat, ya, karena keterbatasan ilmu tentu, ya kan, apa yang kami sampaikan ini ada kesalahan-kesalahan mungkin, ya kan, dan tidak pada tempatnya, kesalahan kata, ya, kami menyadari penuh bahwa ilmu kami itu pun masih sangat terbatas. Nah, dan kiranya juga bagi bapak-bapak yang ibu yang bisa menemukan kesalahan atau pertanyaan mungkin atau menambahkan, dapat menambahkannya di kolom komentar di akun YouTube di Surau PWS. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Nah, semoga ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik dari sebelumnya, dan insya Allah dengan izinnya semoga kita juga bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah nanti pun hendaknya kita bisa ikut, ya kan, dan memperbaiki diri kita terus menerus, ya kan. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan, ya. Kami minta maaf, ya, selama hampir 1 bulan kita bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan pesan-pesan Ramadan Surau PWS. Nah, jika ada yang kurang tepat pada waktunya kami minta maaf, ya kan, tidak tepat waktunya kah, atau penjelasannya yang mungkin kurang tepat, ya kan, atau salah kata, ya kan, nah, kami mohon dimaafkan, ya. Tapi kalau itu wahyu Allah atau ketentuan Rasulullah, dan tidak ada jalan lain, tidak ada sikap kita yang lain selain daripada sami'na wa ata'na. Nah, semoga kita menjadi orang yang bisa dirubah oleh wahyu, ya kan. Alama hadakum, orang yang bertakbir itu adalah orang yang mendapat hidayah. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.